Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai job order costing. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Ada Firman Fajar Pratama dengan NIM 170201000142, ada Fuad Hasim dengan NIM 1702010076, ada Gilang Pratama Chandra Kirana dengan NIM 1902010075, dan saya sendiri Hanulit Piasungkar dengan NIM 1902010010. Nah, masuk ke dalam materi pengertian job order costing. Nah, menurut Iman Firmansyah tahun 2015 mendefinisikan bahwa harga pokok pesanan adalah cara perhitungan harga pokok produksi untuk produk yang dibuat berdasarkan pesanan, yaitu metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut. Nah, dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, yaitu karakteristik metode harga pokok pesanan atau JOC. Nah, metode perhitungan harga pokok pesanan memiliki karakteristik menurut Mulyadi tahun 2010, yaitu sebagai berikut. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesanan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Yang keempat, biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Sekian. Saya akan melanjutkan penggunaan JOC atau Job Order Costing. Menurut Bastian Bustami dan Nur Laila 2008, terdapat 7 langkah untuk membebankan biaya ke sebuah pekerjaan. Yang pertama, mengidentifikasi job atau order yang akan dijadikan objek biaya. Yang kedua, mengidentifikasikan biaya langsung dari job atau order. Yang ketiga, memilih dasar pengalokasian biaya untuk mengalokasikan biaya tidak langsung. Yang keempat, mengidentifikasi biaya-biaya tidak langsung dengan tiap dasar pengalokasian biaya. Yang kelima, menghitung rate per unit untuk tiap dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya-biaya tidak langsung kepada job atau order. Yang keenam, menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan kepada tiap job atau order. Yang ketujuh, menghitung biaya total dari tiap job atau order dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, manfaat job order costing. Menurut Mulyadi 2012, manfaat informasi harga pokok pesanan yaitu yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Yang kelima, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya contoh soal JOC. PT Kenapa Kaya Manufacturing menggunakan sistem akuntansi job order costing. Informasi berikut diambil dari catatan perusahaan setelah semua posting telah diselesaikan pada akhir bulan Agustus. Berikut labelnya. Berikut adalah label di baris pertama kolom ke-1. Untuk yang pertama, pekerjaan job yang selesai itu 1, 2, 3, 4, 5. Biaya bahan baku sejumlah 3.600.000. Terus biaya tenaga kerja langsung 4 juta. Biaya overhead pabrik 1.600.000. Unit yang diselesaikan 400.000.
Lalu yang selanjutnya 5678, biaya bahan baku 204. Untuk yang pertama, pekerjaan atau job yang diselesaikan 1, 2, 3. Bahan baku Rp3.600.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung 4 juta. Untuk biaya overhead pabrik Rp1.600.000. Untuk unit yang selesai 400.000. Terus selanjutnya yang kedua, pekerjaan job yang diselesaikan 5678. Biaya bahan baku Rp2.400.000. Biaya tenaga kerja langsung Rp2.500.000. Biaya overhead pabrik 1 juta. Unit yang selesai 250.000. Lalu yang ketiga 9012. Untuk biaya bahan baku Rp1.800.000. Biaya tenaga kerja langsung 2 juta. Biaya overhead pabrik 800.000. Unit yang selesai 200.000. Pertanyaan diminta. Yang pertama, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik ke barang dalam proses. Yang kedua, hitunglah biaya produksi setiap job. Yang ketiga, buatlah ayat jurnal untuk mentransfer biaya barang yang telah selesai ke barang jadi. Yang keempat, hitunglah biaya per unit setiap job. Yang kelima, hitunglah harga jual per unit untuk setiap job dengan mengasumsikan kenaikan markup 30% dari biaya per unit. Ayat jurnal pembebanan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan overhead aplikasi ke dalam proses semua job. Nama akun barang dalam proses, debit 7.800, kredit tidak ada. Persediaan bahan baku, debit tidak ada, kredit 7.800. Barang dalam proses, debit 8.500, kredit tidak ada. Biaya tenaga kerja langsung, debit tidak ada, kredit 8.500. Barang dalam proses, debit 3.400, kredit tidak ada. Biaya overhead aplikasi, debit tidak ada, kredit 3.400. Biaya produksi setiap job yang selesai 1, 2, 3, 4. Biaya bahan baku 3.600, biaya tenaga kerja langsung 4 juta, biaya overhead pabrik 1.600, unit yang selesai 400, total 9.600. Yang selanjutnya, job yang selesai 5678, biaya bahan baku 2.400, biaya tenaga kerja langsung 2.500, overhead pabrik 1 juta, unit yang selesai 250, total 6.150. Yang selanjutnya, job yang selesai 9012, biaya bahan baku 1.800, biaya tenaga kerja langsung 2 juta, biaya overhead pabrik 800, unit yang selesai 200, total 4.800. Selanjutnya, ayat jurnal untuk mencatat biaya barang job yang selesai ke barang jadi atau semua job. Nama akun, persediaan bahan baku, DP 7.800, barang dalam proses, kredit 7.800, biaya tenaga kerja, DP 8.500, barang dalam proses, kredit 8.500, biaya overhead pabrik, DP 3.400, barang dalam proses, kredit 3.400, biaya per unit setiap job. Pekerjaan atau job yang selesai 1.234, unit yang selesai 400.000, total biaya produksi 9 juta, biaya per unit 24. Pekerjaan atau job yang selesai selanjutnya 5.678, unit yang selesai 250.000, total biaya produksi 6.150.000, biaya per unit 24,6. Pekerjaan job yang selesai selanjutnya 9.012, unit yang selesai 200.000, total biaya produksi 4.800.000, biaya per unit 24. Harga jual per unit untuk setiap job dengan mengasumsikan kenaikan atau markup 30% dari biaya per unit. Pekerjaan atau job yang selesai 1.234, biaya per unit 24, markup 30% 7,2. Harga jual setelah markup 31,2. Pekerjaan job yang selesai selanjutnya 5.678, biaya per unit 24,6,
markup 30% 7,38, harga jual seller markup 31,98. Pekerjaan job yang selesai selanjutnya 9.012, biaya per unit 24, markup 30% 7,2. Sekian, terima kasih. Kelompok 6, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.